Oke. Kelihatan ya? Jadi ini ya jadi ini di Bontang itu sekarang udah ini, udah untuk pengurusan PBG sama, ya IMB-nya lah ya. Jadi kan ada sidangnya segala macam. Nah itu ternyata dia perlu konsep perancangan. Nah isinya itu adalah ini, analisa tapak kita kemarin. Jadi konsep penataan tapak, KDB, itu kan zonasi ya, terus iklim, view, kebisingan, vegetasi, aksesibilitas, terus yang belum ini, ruang dalam ini. Nah, kalian nanti kan dapat materi ruang dalam nggak salah ya? Sama Bu Ati ya? Yang ruang dalam tuh, apa Bu Filia ya? Ya, jadi nanti kalian dapat konsep ruang dalam segala macam. Ini kalau nggak salah ada sedikit saya kasih di mata kuliah mekanika bangunan ya. Nah, itu ya. Ternyata itu udah mulai diterapkan nih di Bontang. Harapannya mungkin nanti kalau kalian udah pada lulus nanti kayaknya ini kepake udah nyampe Balikpapan nih. Jadi dia udah mulai jadi skill arsitek itu nggak cuma menggambar aja nih. Jadi kita dilibatkan juga untuk tata kota untuk bikin ini kayak analisa tapak seperti ini, konsep penataan tapak, KDB, KLB ini kemarin kan kita bisa lihatnya di peraturan daerah ya, building code kita, terus bisa lihat di ini rencana tata ruang Kota Bontang. Jadi ada webnya juga, jadi daerah yang lokasinya di mana gitu diklik ketahuan tuh dia masuk zonasinya itu peruntukan budidaya, permukiman, perdagangan. Nah gitu. Kalau ini areanya bukan untuk perdagangan nggak boleh itu untuk dibangun segala macam ya, peraturan segala macam. Sama iklim juga diminta segala macam sama Bontang. Jadi analisa iklimnya seperti apa, pemandangannya juga seperti apa. Persis sama yang kita bahas di analisa tapak. Oke, itu intermezzonya ya. Ini materinya hari ini ini ya. Teknik penulisan ilmiah. Saya ini ya, saya matiin ininya ya. Off cam ya, soalnya takut lelet nih. Oke. Oke. Oke, saya buka perkuliahannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip lagi datang. Oke, jadi ya, yang mana putus-putus? Off cam aja ya, coba. Yang putus-putus siapa? Suara saya? Iya, di off cam kan aja nggak apa-apa. Maya lagi di jalan ya. Oke, kita mulai ya. Jadi saya dapat mata kuliah ini teknik penulisan dan presentasi ya. Tujuannya biar mahasiswa arsitektur Uniba gitu ya bisa menulis gitu ya. Terus kemudian bisa melakukan presentasi dengan baik gitu ya. Walaupun berdasarkan pengalaman yang udah juga setiap presentasi juga ada nervous juga saya gitu ya. Tapi paling enggak ada yang bisa dibagi lah ya. Pengalaman yang udah gitu ya. Menulis juga gitu. Nulis ilmiah juga ada beberapa gitu ya. Nulis proyek juga ada beberapa gitu ya. Jadi mungkin ada yang bisa saya share berdasarkan teori dan berdasarkan pengalaman gitu ya selama berpraktek gitu ya. Oke, jadi ini pertanyaannya ya, apakah sudah pernah menulis artikel ilmiah? Apakah sudah ada yang pernah menulis skripsi? Apakah sudah ada yang pernah menulis artikel koran?
Kalau skripsi ada ya sebagian ya yang udah lulus S1 sama D3 ya. Apa ada yang sudah menulis artikel ilmiah? Artikel ilmiah tuh kayak penelitian dipublikasikan gitu? Ada yang bisa jawab? Kalau nulis koran, apakah udah ada yang pernah nulis koran? Nulis di koran gitu maksudnya. Halo? Ini pada nggak dengerin nih kayaknya nih. Semuanya putus-putus tuh Pak. Warung kopinya kayaknya ya? Putus-putus? Ya sudah, ya mungkin matiin off cam-nya biar ngirit kuota tuh. Nanti Kak ini aja lihat di rekamannya aja ya, nanti saya taruh di e-learning kalau ada yang kurang denger ya. Kalau dari sini kan rekaman. Ya wes. Ini kuliahnya, ini ya, Google Meet-nya 1 jam aja ya. Nanti kita coba cepet-cepet deh untuk, ini bahasnya. Jadi, tujuan kuliah ini paling enggak nanti setelah lulus, setelah selesai, mata kuliah ini bisa ini ya, bisa menulis artikel ilmiah, terus bisa menulis skripsi misalnya gitu ya. Jadi nanti kita bahas kisi-kisinya kalau nulis skripsi seperti apa, menulis artikel ilmiah seperti apa, dan menulis artikel koran itu seperti apa gitu ya. Jadi ini karena tadi, saya mengajar untuk, menulis koran gitu ya, jadi saya nyoba nih, sudah ada 3 artikel yang udah terbit di koran gitu ya. Jadi nggak boleh tuh kita ngajar tapi kita nggak pernah ngalamin nulis di koran. Jadi saya coba nulis di koran, di Kompas sama di Tribun, nah udah terbit, nah baru saya ini bisa berbagi pengalaman nih maksudnya, nulis di koran seperti apa gitu ya. Nulis artikel ilmiah kan kita juga udah punya jurnal ilmiah ya. Jadi jurnal ilmiah jurnal arsitektur display. Nah, itu kan punya kita tuh ada di arsitektur Uniba. Jadi kalau kalian udah bisa nulis artikel ilmiah, udah bisa melakukan penelitian, bisa publikasi di jurnal ilmiah arsitektur di tempat kita sendiri gitu ya. Jadi harapannya seperti itu, harapannya kalian bisa nulis artikel ilmiah, bisa nulis skripsi, sama yang untuk yang belum pernah nulis skripsi mungkin harapannya udah bisa nulis skripsi, dan terakhir bisa nulis di koran gitu ya. Oke, nanti struktur kursusnya ini ya. Jadi kita belajar toolnya dulu. Toolnya itu alatnya. Jadi menulis sekarang nggak harus di mesin ketik, berarti nulisnya harus di Microsoft Office. Kemudian yang kedua tuh citasi Mendeley, jadi bagaimana melakukan citasi, melakukan kutipan, mengambil pernyataannya orang atau mengambil uh, menurut buku siapa gitu, formatnya itu harus menggunakan Mendeley. Nanti kita pelajari itu bagaimana Mendeley-nya, penggunaan Mendeley-nya, kemudian untuk mengenal istilah Turnitin dan plagiarisme check. Jadi kita harus tahu kalau di penulisan ilmiah itu nggak boleh tuh kita ngopi paste semua artikel atau paragraf atau kalimat pun itu secara utuh dikopas ke tempat kita gitu ya. Jadi misalnya kita ngambil dari koran utuh-utuh atau dari PDF mana diambil di Kompas itu nggak bisa gitu, nggak boleh ya. Jadi itu harus pasti tercek di Turnitin atau plagiarisme check, itu pasti kedetek kalau ini ngopas dari artikel di sana, ini ngopi dari artikel di sana, itu kedetek gitu ya. Nah itu caranya nanti ada istilah Turnitin ini dan bagaimana untuk istilahnya apa ya, mengurangi kopas kita itu biar tidak terdetek dengan Turnitin atau plagiarisme check. Kemudian ada istilahnya publish dan perish ya. Jadi itu bagaimana sih kalau kita mau cari rujukan, mau cari
mau cari literatur atau cari teori tentang, misalnya cari teori tentang gedung gitu ya, di mana sih kita nyarinya itu. Nah itu, nanti lewat Publish dan Peris gitu ya. Kemudian kita ngulang ini ya, tata bahasa dan ejaan ya, di sana kan, dulu kalau bahasa Indonesia kita mungkin, belajar, menulis segala macam, membuat kalimat, dan buat paragraf gitu ya. Nanti di sini juga sama, tapi di dalam komputer gitu ya. Dalam komputer itu kalimat itu bisa didetek ya, kalimat aktif apa tidak segala macam gitu ya. Terus kalau format, nulis dalam bentuk, bahasa Inggris gitu ya, itu harus miring segala macam nanti akan kita bahas di sini ya. Jadi kalau nulis dalam satu paragraf terus ada bahasa asing atau bahasa Inggris gitu, itu harus di posisi miring segala macam. Nah, itu nanti kita bahas di bab yang ini. Kemudian mengenal ini ya, yang kemudian subbab template dan format penulisan. Jadi kalian harus mengetahui jadi setiap mau nerbitin apa saja, di mana saja, itu pasti ngikutin format mereka gitu ya. Kalau mau nerbitin artikel koran di Tribun Kaltim pasti berbeda dengan format yang ada di Kompas, atau mau nerbitin di jurnal kita arsitektur display di Uniba, terus mau nerbitin di Unmul Samarinda pasti berbeda formatnya, walaupun struktur penulisannya sama. Jadi kita bahas di subbab yang ini di pertemuan berikutnya. Kemudian terakhir teknik presentasi ya. Teknik presentasi mungkin saya share berdasarkan pengalaman aja ya. Jadi mungkin teorinya juga ada, terus pengalamannya selama ngelit proyek, terus jadi pembicara itu seperti apa, nanti teknisnya seperti apa untuk menghadapin audiens yang berbeda-beda itu seperti apa gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tentang ini struktur kursusnya? Saya cari kopi juga nih. Oke, ini ya. Jadi setiap struktur penulisan ilmiah itu paling tidak terdiri ada 5 bab gitu ya. Jadi bab pertama itu pasti tentang latar belakang gitu ya. Kemudian kajian pustaka, metodologi penelitiannya, terus pembahasan, terus kesimpulan. Nah, jadi ini struktur ini ternyata nggak hanya diterapkan dalam menulis skripsi, menulis laporan, ternyata ini juga struktur yang digunakan untuk membuat suatu kajian gitu ya, kajian perkotaan, kajian riset di lapangan, di kantor juga, kantor yang bersifat corporate juga struktur penulisannya sama seperti ini. Bahkan kayak laporan DPR segala macam itu pemerintahan juga menggunakan struktur seperti ini gitu ya. Jadi paling tidak mahasiswa nanti atau mahasiswi juga paham gitu ya, kalau strukturnya itu bagus seperti ini, di dalamnya itu bahas apa gitu ya. Harusnya ini tahu gitu, jadi standarnya udah tahu. Oke, yang ini ya kita bahas yang satu dulu ya. Latar belakang ya. Mungkin ini mungkin kalian harus tahu itu ini istilah Dasein dan Dasolen. Nah, Dasein dan Dasolen ini maksudnya adalah untuk melatar belakangi kita menulis ilmiah itu pasti ada background knowledge atau ada pengalaman empiris di belakangnya gitu. Jadi Dasein itu seperti harapan, terus Dasolen itu kenyataannya gitu. Misalnya Daseinnya itu apa contoh realnya ya? Dasein itu peraturannya ternyata di jalan raya itu sudah ada peraturan lengkap gitu. Tapi Dasolennya itu ternyata di jalan raya masih banyak yang tidak tertib. Nah, itu background knowledge-nya itu, empirisnya itu, kenyataan di lapangannya seperti itu. Terus ada peraturan tata tertib jalan raya, ada tata tertib memakai helm, itu dijabarkan semua, tapi kenyataannya, dasolennya, semua yang ada di lapangan itu tidak terpaku pada peraturan, tapi takut sama polisi misalnya gitu kan. Nah, itu latar belakangnya. Kemudian rumusan masalahnya
Dari 2 itu ditanya tuh, kita rumusan masalahnya itu cuman kalimat aja, 1 atau 2 gitu ya. Kenapa orang tidak tertib motor tidak tertib berlalu lintas, di Balikpapan misalnya, kenapa orang di Balikpapan tidak tertib dalam berlalu lintas, gitu kan. Terus yang kedua, apakah polisi memiliki dampak yang baik terhadap ketegasan ketertiban orang berkendara. Nah, itu awalnya dari dasolen dulu. Kemudian rumusan masalah jadi mau diteliti itu, rumusan masalah itu. Tujuannya ya, tujuan itu tinggal pertanyaan dari rumusan masalah diganti dengan kalimat merumuskan, mengkaji, mengidentifikasi atau mengeksplorasi gitu ya. Nanti kita bahas satu-satu berdasarkan jenis penulisan ilmiahnya ya. Kalau penulisan ilmiah koran itu seperti apa strukturnya, kemudian penulisan ilmiah untuk skripsi seperti apa, terus kalau nulis penelitian seperti apa paper gitu ya. Kemudian kalau batasan ini ya, jadi penelitian kita itu kan nggak boleh terlalu luas dan muluk-muluk gitu ya. Jadi harus jelas. Jadi kalau kayak orang penulisan ilmiah itu kayak orang istilahnya tuh gali sumur. Jadi gali sumur itu air ditemukan di posisi terdalam. Jadi itu kalau gali itu yang kayak gali sumur. Semakin lama semakin dalam, terus ketemu tuh airnya. Bukan bikin danau atau bikin kolam. Jadi semakin dieksplorasi, semakin dicari permasalahannya, semakin melebar kayak danau gitu ya. Semakin lebar, semakin kayak laut, semakin meluas kayak samudra gitu enggak. Jadi harusnya topiknya apa, terus masuk ke dalam. Nah, itu tujuannya batasan adalah membatasi penelitian kita agar tidak meluas ke mana-mana gitu ya. Oke, itu tentang latar belakang ya. Kemudian bab 2 itu kajian pustaka. Kajian pustaka ini biasanya ini untuk memulai suatu topik penulis ilmiah itu orangnya harus membaca literatur dulu. Jadi harus misalnya membahas tentang lampu merah tadi ya, masyarakat Balikpapan yang tidak tertib lampu merah, itu dia harus baca tata tertib berlalu lintas, dia harus baca peraturan tentang tata tertib, dampaknya dari itu, kemudian penelitian apa saja yang sudah pernah diteliti tentang orang-orang yang nggak tertib ini, itu harus ditulis gitu, dijabarkan di sini. Jadi penjabaran topiknya di sini. Jadi satu-satu di PT ini itu diteliti satu-satu, ditulis satu-satu tuh. Jadi kenapa orang ini kenapa orang ini nggak tertib, kenapa peraturannya cuma sebatas ini. Nah, di sini dibahas. Semakin ke dalam semakin penjabaran topiknya semakin kecil. Jadi misalnya orang itu karena polisi gitu kan, terus karena polisi, terus lebih dalam lagi ternyata karena polisinya nggak selalu beroperasi di pos-pos gitu ya. Ada pos tapi mereka tuh posnya itu nggak ditinggalin, nggak duduk di situ tuh polisi. Jadi itu yang bikin orang nggak tertib gitu ya. Kalau polisi saja tertib menjaga di pos-pos misalnya gitu, mungkin orang akan menjadi lebih takut atau aware gitu ya. Nah, di sini nih penjabarannya lebih kecil lagi. Kemudian penjelasan masalah itu ya sama sih bahasannya. Cuman lebih dalam lagi tentang kalau udah tahu polisinya itu nggak ada di pos, terus dijelasin lagi. Ternyata bisa jadi polisinya ini nggak ada insentif gitu, nggak ada uang untuk jaga di pos, makanya mereka nggak melakukan posisi patroli atau home base di pos gitu. Nah, itu bisa ditelusuri itu dengan dari literatur sekunder ya, dari data-data baca-baca buku itu ternyata memang, atau menanyakan ke kantor polisi gitu, kenapa Pak nggak ada istilahnya nggak ada polisi kok jaga pos di Balikpapan tuh kenapa ya kalau malam nggak ada polisi yang jaga kayak di dom itu nggak ada gitu ya kalau malam itu kenapa. Nah, ternyata nggak ada anggaran untuk meng-hire polisi untuk standby kayak lembur gitu ya. Oke, kebayang ya. Ada yang mau ditanyain nggak nih sampai 2 ini dulu? Karena ini banyak kita nih.
Ini putus nih, saya ini dong. Enggak ya? Aman ya? Oke. Nggak ada suara nanti saya dongengin jangkrik nih. Oke, bab 3 ya, metodologi. Oke, jadi di sini biasanya metodologi ini biasanya baku ya. Baku itu maksudnya ada buku panduannya untuk metodologi. Nah, di sana tuh ada jelas kalau mau meneliti tentang, studi kasus, fenomena, terus, etnografi, terus apa, yang statistik atau segala macam itu ada metodenya. Jadi, tinggal, ambil buku tentang penelitian kualitatif, fenomenologi itu prosedurnya ini, urutannya prosedurnya ini, misalnya perlu alat analisis ini, perlu data primer berapa, terus data sekunder berapa, terus kemudian, data primer dan sekunder itu ini ya maksudnya, kalau data primer itu berdasarkan, kita sendiri menemukan, misalnya kita wawancara, mengukur, misalnya kayak DOM kita ukur itu ya, terus, kalau dari matahari kemarin itu termasuk dalam data sekunder, karena kan, ada alat yang mengukur di sana gitu. Kalau data primer itu berdasarkan alat yang kita turun ke lapangan untuk memastikan temperaturnya berapa. Kalau data sekunder itu database yang ada di online atau yang udah diterbitkan. Tapi kalau data primer itu mengambil data berdasarkan mengukur di lapangan. Kemudian kalau instrumen data itu seperti ini ya, populasi sama sampel gitu ya. Saya agak lupa nih instrumen data. Nanti aja dibahas. Kemudian metode analisis. Analisis itu biasanya ada dua. Kalau di penelitian arsitektur itu harusnya kualitatif ya metodenya ya. Jadi itu kayak kalau penulisan ilmiah di arsitektur itu misalnya meneliti kawasan kampung atas air, itu kalian kan langsung datang ke lokasi, terus bertanya gitu ya misalnya sudah berapa lama tinggal di situ. Nah itu biasanya kualitatif, jadi berbentuk informan. Nah, jadi kita menanyakan, terus dijawab dengan narasi. Kalau yang kuantitatif itu berdasarkan statistik ya. Jadi metode analisis ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Nanti dibahas di subbab yang ini ya, untuk skripsi ya. Saya jabarin kira-kira nanti kita belajarnya tentang kayak gini nih gitu ya. Jadi garis besar yang kalian udah tahu, tapi nanti kita pertajam lagi di pertemuan berdasarkan jenis penulisan ilmiahnya. Oke, sekarang ada bab pembahasan, itu juga sama ya, isinya ya yang pertama tuh pada umumnya ini ya, melakukan perbandingan ya. Jadi penelitian tentang polisi itu, ternyata ada tuh anak Unmul atau anak ITK yang tentang transportasi gitu, meneliti ternyata nggak banyak kok yang melanggar lalu lintas gitu kan. Jadi nggak perlu diteliti. Wah itu udah statement sebelumnya ya, penelitian sebelumnya ternyata nggak terlalu banyak kok gitu kan. Kemudian ada lagi anak Unmul yang melakukan pelanggaran lalu lintas itu cuma di malam hari kok, kalau di siang nggak ada, jadi statistiknya pasti lebih kecil gitu ya. Nah itu yang perlu disanding-sandingkan di dalam bab pembahasan ini. Kemudian ini memberikan penjelasan penemuan kita. Jadi misalnya penemuan kita ternyata udah disandingkan yang anak Unmul sama anak ITK ini, terus dari penelitian anak arsitektur ini ternyata ini karena pengaruh dari contohnya ini posisi dari pos-pos itu, pos-pos yang di DOM itu kurang representatif, kurang menakutkan atau kurang monumental. Jadi orang ya jadi abai di situ, jadi nggak takut gitu ya. Terus jadi kurang istilahnya kurang intervensi lah dari bentuk bangunannya ini kurang intervensi segala macam. Nah, di situ posisi penelitian kita. Nah, baru di situ dijelasin sama kita. Terakhir adalah ini ya, kesimpulan. Saran dan rekomendasi. Biasanya setiap penelitian atau setiap struktur penulisan ilmiah itu pasti ada kesimpulan.
kesimpulannya kalau misalnya tadi yang, lalu lintas tadi ternyata, eee, bangunan itu berpengaruh terhadap, perilaku, dapat mempengaruhi, perilaku masyarakat yang menggunakan jalan raya. Jadi ternyata setelah kita teliti, bangunan yang seperti ini yang memiliki intervensi tinggi terhadap, agar orang itu tidak, melanggar. Misalnya itu posisinya itu harus kelihatan. Kalau di dom itu posisinya kan agak agak mundur ke belakang. Nah, kalau di, Balikpapan Baru itu kan, terlihat betul tuh posisinya lebih tinggi dan dia bisa ngelihat ke kanan ke kiri. Nah, itu ternyata di Balikpapan Baru mungkin tingkat, orang yang, istilahnya melanggar itu lebih sedikit daripada di dom, misalnya gitu. Nah, di situ tuh, jadi mungkin rekomendasinya atau arahannya istilahnya, eee, bangunan yang ada di dom itu harus dibuat atau diposisikan tinggi, misalnya posisinya itu lebih strategis ada di depannya, kemarin kalau kita lihat, sayembara landmark mungkin posisinya di situ. Yang dia lebih mengintervensi, jadi posisinya harusnya di situ, biar dia bisa menakut-nakuti orang agar tertib misalnya gitu. Jadi rekomendasinya kayak gitu tuh, jadi kelihatan tuh. Jadi kita menyarankan untuk memindahkan lokasinya dan merubah bentuknya seperti lingkaran atau seperti apa. Nah itu biasanya seperti itu tuh ya, penelitian ilmiah seperti itu. Jadi kalau dijelasin tuh ada rututannya tuh, ada latar belakangnya dulu, terus ada kajian pustakanya dulu, kemudian, metodologinya mau pakai metodologi apa, kemudian pembahasannya tentang yang udah ditemukan apa, terus kita di mana menemukannya, kemudian kesimpulannya yang berisi rekomendasi dan arahan. Oke, ada yang nanya nggak nih? Oh, akhir slide ini. Ada yang mau ditanyain atau mau dibahas dulu? Ini struktur yang ini ya, yang biasa dengan penelitian ya. Ada yang datang. Maaf ya. Oke. Itu ya. Jadi nanti Alfian bisa lihat rekamannya ya kalau datang telat soalnya. Jadi nanti iya, iya nggak apa-apa. Jadi gitu ya. Jadi ada struktur penulisan tuh pokoknya ada 5. Jadi kalian nanti harus, ini, latar belakang, terus harus tahu kajian pustakanya, terus alat untuk menelitinya itu metodologinya apa, kemudian pembahasannya itu, eee, tentang apa, terus kesimpulannya itu apa. Jadi itu, penelitian yang bagus itu ini ya, yang, istilahnya kesimpulannya itu istilahnya itu bisa dikopas. Jadi penelitian yang bagus itu bisa dikopas. Misalnya ini lokasinya kita kan, kesimpulannya tadi, pos polisi yang di DOM gitu ya. Ternyata si Afika atau siapa, Alfian melakukan penelitian pos polisi yang ada di Gunung Samarinda, mana tuh, Soekarno-Hatta MT Haryono. Di Simpangan sana gitu ya, melakukan penelitian. Ternyata pakai metodenya sama, alat analisisnya sama, terus perbandingannya sama, ternyata, bisa di-copy gitu. Maksudnya di-copy itu penelitian ini bisa dipakai juga untuk menguji di tempat lain dengan hasil saran dan rekomendasi yang berbeda, yang lebih dengan indikator yang sama tapi, saran rekomendasinya beda-beda gitu ya. Tapi alat struktur penulisan ilmiahnya ini bisa dipakai gitu ya. Ternyata, penelitiannya Afika ini bisa dipakai Alfian di ini, untuk meneliti pos polisi yang ada di Soekarno-Hatta atau di Ramayana gitu ya. Ternyata berdampak juga tuh kalau di posisi posnya yang ada di Ramayana, Simpangan Ramayana tuh berada di posisi yang lebih tinggi dan bisa memonitor, pengguna jalan gitu, ketertiban, ternyata memiliki dampak yang tinggi untuk ketertiban, pengguna kendaraan. Itu ya, terus, tadi tuh selain selain bisa
copy, penelitian yang baik itu harus juga ini, harus memiliki dampak yang baik gitu ya, maksudnya itu menambah misalnya ternyata belum ada nih penelitian kayak gini, ternyata penelitiannya Afrika ini baru pertama kali nih. Oh, nanti tuh dampaknya akan dicitasi sama orang. Dikutip nih berdasarkan penelitiannya Afrika tentang pos polisi ini bisa diterapkan dengan penelitian yang lain. Jadi ini mendukung penelitiannya siapa, penelitian ini, Afrika ini, layak untuk dicitasi. Nah, jadi ada 2 ya, pertama bisa dikopas, digeneralisasi di penelitian di tempat lain, yang kedua adalah memiliki dampak, keilmuan. Jadi itu ternyata ada celah di situ yang ditemukan sama, Afrika, ternyata metode urutan seperti ini, meneliti ini ternyata bisa untuk mengurangi orang ketertiban, pengaruh bangunan dalam arsitektur tuh memiliki dampak dalam keilmuannya arsitektur gitu. Oke, ini dulu. Jadi eee, nanti di pertemuan, depan saya minta ini ya, kalian, download Mendeley, diinstal di tempatnya kalian dulu, sama ini diinstal, tapi ini yang ini dulu aja. Nanti diinstal di laptop, Mendeley. Nah, minggu depan saya nanti jelasin, cara memaksimalkan ini, Microsoft Office. Eee, saya kasih cuplikannya dulu deh. Jadi Jadi minggu depan kita akan bahas ini tentang Office ini. Jadi nanti kalau kalian udah install Mendeley, gitu ya, kalau kalau yang laptopnya versi, license, yang resmi nanti muncul di sini ya, ada namanya, nanti ada ini Mendeley citasinya di sini. Jadi download dulu linknya, diketik aja Mendeley, citas ini citasi ya, jadi nanti di-download, nanti di-install, nanti akan otomatis, setelah di-download, Office-nya dibuka lagi, nanti akan muncul di sebelah kanan ini. Nanti kalau udah nongol di sini, baru nanti di minggu depan nanti, di minggu ketiga nanti akan saya sampaikan bagaimana cara menggunakannya ini untuk menunjang kita nulis ini ya, nulis, penelitian segala macam. Ini, mengurangi durasi kita ya. Jadi gimana ini linknya ini ya, nanti bisa dipakai download dulu mendeley.com. Download yang reference manager. Nanti diinstal di laptopnya. Ini memang kadang ada versi Office yang lama mungkin agak sulit, nanti dicoba aja. Tapi kalau ada kesulitan nanti kita bahas di kelas. Ada pertanyaan tentang Mendeley ini? Untuk ini dulu. Hmm, gimana? Ada di Apple juga kok nggak salah. Ada di Apple juga ada kok. Saya tahu nih arah pertanyaannya. Iya, jadi Mendeley ini harusnya ada tapi saya sarankan ini ya, pakai Office ya. Nanti soalnya kita perkuliahannya pakai Office nih. Saya ngajarinnya pakai Office. Ah, nggak punya karena laptopnya Apple apa gimana nih? Iya, gimana ya? Ada lagi yang nggak punya Microsoft Office? Ah, oh ya udah. Iya, ya pinjam punya laptop temennya aja. Soalnya Apple tuh kadang kemarin yang mahasiswa
sipil itu yang saya ngajar ini, yang tentang Mendeley itu dia untuk install aja dia udah habis tuh satu pertemuan, nggak connect-connect tuh. Karena dia, yang nggak license apanya ya? Saya kurang tahu juga. Ya, nanti coba di-download ya. Di-download untuk yang, punya MS Office sambil, eee, itu aja sih kayaknya. Nanti kalau diklik, Mendeley-nya udah connect, biasanya dia nanti buka ini, buka ruang di sebelahnya ini. Kalau Office yang versi baru loh ya. Nanti ada ruang di sebelah kanan, ini muncul seperti ini, nanti dia minta bikin account. Account, akunnya nanti create aja akun. Nanti itu bisa kepakai sampai ini kok kalian, seterusnya. Karena itu isinya itu untuk, naruh file, paper apa saja tuh di situ. Jadi dia versi online-nya sebentar ya, coba saya buka. Iya, jadi nanti Mendeley di-download dulu. Nanti bisa create account, bikin account atas namanya Mendeley ini, nanti create account. Dan nanti kita perlu untuk nyari artikel misalnya bangunan vernakular. Nanti tinggal di add library gini ya. Di akun kita nanti sudah masuk di sini nih. Otomatis masuk di reference manajernya dia. Ini udah masuk. Udah masuk di sini nih otomatis. Yang kita klik tadi penerapan arsitektur vernakular misalnya. Dia langsung di sini nih. Jadi nanti tinggal gimana mencitasinya ini masuk ke dalam Office Word ya. Ini ya. Jadi nanti dicoba dulu untuk download ini. Ini aja dulu deh, publish Paris-nya nanti aja. Sama kalau bisa ini ya. Nanti Office-nya pakai yang terakhir ya. Versi terakhir, update terakhir. Jadi nanti tampilannya saya amannya gimana maksudnya? Oh enggak dia ini open source. Jadi itu memang ini apa itu apa sih namanya saya bilang ya perangkat lunak untuk ini dia kan kalau kita ngambilnya ini apa Office-nya kita ini license ada namanya gini ya. Ya, plugin. Nanti masuknya itu ke Microsoft Office, Microsoft ini, webnya Microsoft. Jadi dia nariknya dari Microsoft. Iya, dia udah diverifikasi sama Microsoft untuk ini ya. Aduh, mana sih ini? Download misalnya gitu ya. Nanti di direct, nah ini larinya nanti ke sini ngambil pakai Microsoft atau Mac ini. Ini Mac nyoba sendiri nanti si Dian ya. Nah, Cina klik di sini, nanti download untuk ini, masuk ini kalau nggak salah masuknya larinya ke setelah diinstal nanti masuk larinya ini ke tempat kita. Ini resmi kok.
nggak ada ini, nggak ada ini virusnya. Janji deh nggak ada virusnya. Nggak ada, ini memang resmi. Karena punyanya Elsevier. Ya, ada lagi pertanyaan? Nanti di pertemuan berikutnya ini ya, eh, masih ini ya, jadi bahas Office ya. Kayaknya di perkuliahan yang periode ini sepertinya saya masih online ya, jadi belum bisa di Balikpapan ya. Ini masih ribet di ini di Undip, jadi masih ribet di sana. Jadi nanti pertemuannya masih online, jadi nanti saya share perkuliahannya juga pakai Google Meet. Nanti saya coba di Microsoft Office nanti coba gimana bikin daftar isi otomatis, terus tabel otomatis segala macam, kemudian memeriksa ejaan segala macam otomatis, jadi kita mengurangi typo segala macam. Terus bagaimana sih kalau asistensi ke dosen gitu ya? Jadi misalnya seperti ini, nanti ada paragraf ini misalnya dikomenin nama saya Agus Fitrianto. Ini tolong diperbaiki paragrafnya nggak bagus nih, struktur kalimatnya nggak bagus gitu. Terus gimana tuh cara munculin ininya, terus gimana cara ngeresponnya, nge-reply-nya, terus gimana ini nampilin kalau udah dibales terus udah direspon gitu ya, udah selesai, udah diperbaikin bagus misalnya gitu. Itu gimana caranya nanti kita dibahas di minggu depan. Terus bagaimana ini ya, ini ada kita ini nulis tentang contoh nih, misalnya mengutip hukum agraria gitu ya, terus ditaruh di sini gitu ya. Terus nanti otomatis ke Citasi gitu. Terus ada daftar pustakanya itu seperti apa gitu ya. Jadi misalnya kita mau ngutip kata bukunya orang itu harus otomatis ada di dalam paper kita ini jadi biar nggak ribet gitu ya. Nah jadi biar pasti dia ada di dalam daftar pustaka muncul gitu ya secara otomatis. Jadi Mendeley nanti memudahkan ini nih citasi segala macam nih. Jadi nggak takut apa yang dicitasi itu nggak ada di dalam sini. Kalau kita mengutip tapi nggak dimasukin ke sini kan kita termasuk plagiarisme, mencuri idenya orang apa mengkutip tapi tidak melakukan citasi. Itu aja sih kuliahnya untuk hari ini. Nanti di minggu depan mungkin itu yang mau saya tadi tuh dapat pesan berapa detik itu mana ya? Sebentar. Itu aja dari saya kayaknya untuk hari ini. Nanti di minggu depan dicoba dulu Mendeley-nya diinstal. Soalnya kalau pas diinstal pada saat perkuliahan itu kayaknya lama dia ngedownload terus install itu lama. Jadi kalau bisa disiapkan dulu. Ini 10 menit lagi habis ya. Jadi harus disiapkan dulu Mendeley-nya di Office-nya gitu. Kalau bisa Office-nya ya di yang light version. Kalau enggak ya seadanya nggak apa-apa. Yang penting Mendeley-nya ada gitu. Itu aja ya. Kayaknya perkuliahannya ya. Nanti kalau belum bisa absen nanti saya absenin manual deh. Kayaknya lagi error. E-learning. Jadi metode penilaiannya sama ya di mata kuliah ini. Jadi nanti ada indikator absensi, terus kemudian ada UTS-nya, terus ada UAS-nya. Jadi UTS-nya
Saya kasih kisi-kisinya kalau nggak salah kita bikin ini, bikin tulisan menggunakan Mendeley, terus pakai Microsoft Office, pakai Mendeley, terus pakai ejaan. Jadi nanti yang disubmit itu Microsoft Office. Nanti biar saya cek ini kalian udah pakai apa tuh ejaan pengecekan ejaan apa enggak gitu. Oh ternyata belum dipakai. Terus citasinya udah pakai Mendeley apa belum? Seperti itu ya. Jadi sama seperti anak sipil kemarin yang materi Mendeley-nya juga sama. Jadi mereka nyoba aplikasi Mendeley seperti apa, untuk artikelnya seperti apa, artikelnya sembarang aja nanti dilihat di tugas. Pokoknya isu tentang arsitektur dan perkotaan gitu ya. Jadi nanti ditulis dalam bentuk di sini udah ada belum ya? Dalam bentuk tulisan. Jadi nanti kalau bisa ya kalau ada yang kelewat misalnya toolbar pembahasan Office-nya kelewat, nanti ditanyakan aja langsung atau yang Mendeley-nya kurang paham nanti ditanyain lagi aja nggak apa-apa langsung. Karena nanti itu kepake di ini di ujian tengah semester nih. Kayaknya loadingnya lelet nih. Udah itu aja. Ada yang mau ditanyain? Waktu kita 8 menit lagi. Fitri, gimana Fitri? Fitri. Iya. Ada yang mau ditanyain nggak? Fitri diem-diem udah selesai tugasnya nanti. Fitri kalau kalau bingung nanya gitu aja ya. Kalau Fitri sama Andi, Fitri sama Andi kalau bingung gitu nanya aja nggak apa-apa gitu. Eh, bingung apa gitu tanya aja nggak apa-apa. Ya, biar aktif gitu kayak temennya yang lain gitu ya. Ya, oke. Oke, gitu dulu aja perkuliahan untuk hari ini. Jadi kebayang ya, jadi mata kuliah teknik penulisan ilmiah dan presentasi itu nanti kita lebih banyak membahas untuk penulisan ilmiahnya ya daripada presentasi. Mungkin presentasinya mungkin cuman di satu pertemuan aja deh. Saya mungkin ngasih satu slide aja apa satu PowerPoint PPT, tapi kita lebih banyak di penulisan ilmiahnya. Jadi kalian udah punya tuh tools-toolsnya itu udah familiar gitu, tinggal mau nggak ngetik di ini. Kalau yang udah kerja kayak di misalnya di ini di PDAM kayak Maya segala macam itu kan kalau yang kerja di corporate misalnya kayak Afrika segala macam yang bikin-bikin laporan itu kan nanti kan pakai Office itu kan pasti lebih mudah kalau tahu teknik-teknik memaksimalkan teknik yang ada di ini di Microsoft Office. Jadi biar applicable aja deh mata kuliahnya itu bisa dipakai gitu ya. Nggak cuman teori aja dijabarin ternyata nggak kita pakai tuh selama ini. Jadi itu ya. Jadi kebayangnya seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ini saya tutup nih kuliahnya nih. 5 menit lagi nih. Udah ya? Nggak ada ini ya? Nggak ada pertanyaan. Nanti saya coba absensikan sendiri kalau memang belum bisa. Saya tutup perkuliahannya ya hari ini ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.